Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Disinilah tempat berkumpulnya cerita-cerita gelap yang tak bisa dijelaskan logika. Malam ini, aku akan membacakan kisah tentang sebuah rumah yang tidak boleh disentuh, apalagi dimasuki. Karena rumah itu bukan rumah biasa. Duduk yang tenang, dan pastikan kamu tidak mendengarkan cerita ini sendirian. Inilah kisah Rumah Kiriman. Namanya Bayu, seorang guru honorer yang baru saja pindah ke sebuah desa di Banyuwangi karena ditugaskan di sekolah terpencil. Karena anggaran terbatas, ia menerima tawaran kepala desa untuk tinggal di rumah kosong peninggalan almarhum Mbah Rono. Rumah itu kosong kok, cuma ditinggal aja. Daripada mangkrak, kata Pak Kades. Rumah itu terletak agak jauh dari pemukiman, berdiri sendiri di pinggir kebun singkong, dan terlihat tua, tapi masih utuh. Bayu tidak keberatan, ia hanya butuh tempat untuk tidur dan menyimpan barang. Tapi begitu ia pindah, warga desa mulai bersikap aneh. Ada yang menyarankan Bayu segera mencari kontrakan lain. Ada juga yang diam-diam menaruh bunga 7 rupa di depan pintu rumahnya. Tapi Bayu menganggap semua itu hanya kepercayaan kampung. Ia tetap tinggal di sana. Isi cerita ketegangan dimulai. Malam pertama, saat Bayu sedang membaca di ruang tengah, ia mencium bau kemenyan. Padahal ia tidak membakar apapun. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara ketukan. Bukan dari pintu, tapi dari dalam lemari tua di sudut ruangan. Ketika ia buka, tak ada apa-apa di dalam. Tapi, di lantai lemari itu, ada bekas lingkaran hitam seperti arang dan bulu ayam hitam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bayu mulai tidak tenang. Tapi ia tetap tinggal. Malam kedua, suara ketukan kembali terdengar. Tapi kali ini, dari balik dinding dapur. Ketika ia dekati, suara ketukan itu berubah menjadi suara geraman pelan. Dan di kaca jendela, ada bekas tangan. Tapi bukan tangan manusia. Jarinya panjang, bengkok, dan berbekas lendir kehitaman. Bayu akhirnya mengunjungi Pak Ustaz Sahid, tokoh agama di desa. Wajah Pak Ustaz berubah ketika mendengar Bayu tinggal di rumah itu. Bayu, rumah itu dulu dipakai Mbah Rono bukan untuk tinggal, tapi untuk menyimpan benda kiriman. Bayu bingung. Benda kiriman apa, Pak? Pak Ustaz menjelaskan, Mbah Rono dulunya adalah perantara untuk menyimpan dan memindahkan benda santet yang dikirim dukun kepada orang-orang yang jadi sasaran. Benda-benda itu disimpan di ruang kecil tersembunyi di bawah rumah. Ada boneka pocong, kain kafan, rambut yang dililit paku, hingga botol berisi darah. Setelah Mbah Rono meninggal, tak ada yang berani menyentuh rumah itu. Karena katanya, beberapa kiriman belum sempat dibuang. Dan roh-roh yang dikirim bersama benda itu, masih terjebak di sana. Malam ketiga, Bayu tidak bisa tidur. Bau anyir dan kemenyan semakin pekat. Angin dari luar tak berhenti menderu. Sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba, lampu padam. Di tengah kegelapan, Bayu mendengar suara orang menangis dari bawah rumah. Pelan, tapi menyayat. Ia menyalakan senter, lalu mencoba membuka pintu belakang. Tapi terkunci. Semua jendela juga tertutup rapat. Seolah rumah itu tidak ingin ia keluar. Kemudian, dari lantai kayu, muncul retakan. Dan dari sana, keluar cairan hitam pekat seperti darah busuk. Bayu mundur, panik. Tapi dari dalam retakan itu, muncul sesuatu. Tangan. Kecil. Menghitam. Dihiasi benang dan jarum. Tangan itu merangkak, dan mulai mencakar-cakar lantai, seolah mencoba keluar. Dan dari sudut ruangan, suara berbisik terdengar. Kau membuka jalan, sekarang, gantikan aku. Pagi harinya, warga mendapati rumah itu terbuka lebar. Tapi Bayu tidak ada. Hanya pakaian dan tasnya yang masih tertata rapi. Di ruang tengah, mereka menemukan boneka dari kain kafan, yang belum pernah ada sebelumnya. Boneka itu memiliki potongan wajah yang mirip Bayu. Sejak itu, rumah tersebut dikunci rapat kembali. Warga hanya lewat cepat setiap kali berjalan di depannya. Karena sekarang, sudah ada penjaga baru. Dan setiap malam Jumat Kliwon, suara ketukan dan tangisan terdengar lagi dari dalam rumah itu. Penutup salam dan ajakan sup. Itulah kisah tentang Rumah Kiriman.
sebuah rumah tak selamanya kosong. Bisa jadi, rumah itu adalah wadah untuk menampung kiriman dari tempat yang tidak semestinya. Kalau kamu mendengar suara ketukan dari dalam lemari tua, jangan buru-buru buka. Bisa jadi, itu bukan tikus, tapi mereka yang belum puas. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena masih banyak cerita horor dari seluruh pelosok negeri yang siap menemani malam kalian. Sampai jumpa, dan selamat malam. Semoga malam ini tidak ada suara dari balik dindingmu.